Gara-gara hanya kirim 2 pemain timnas Indonesia, AFF ngamuk ancam Indonesia, PSSI tak gentar tantang balik AFF begini. Oh, kalian jual, kami beli. Ini jawaban PSSI, skakmat AFF. Sekarang nyesel sendiri kan, potensi cuan skip. Ada trauma dengan AFF, nggak bisa seperti itu. Itu yang saya bilang, di Asia Tenggara pun kita sesama negara Asia Tenggara harus saling menghormati. Asia Tenggara ini ada banyak negara kuat, ada Thailand, Vietnam, Indonesia. Ya, surat dari AFF sudah diterima oleh Pak Sekjen. Pak Sekjen sudah lapor saya, tentu bertabrakan dengan jadwal daripada training camp yang akan di Bali. Ya, karena tanggalnya itu agak mepet. Dan kalau nanti tentu ya kembali tim kepelatihan membuka, ya kita dari PSSI tentu mendukung karena ini program AFF. Ini satu tamparan yang besar kepada Malaysia selaku penganjur utama. Dan MU apabila mengetahui bahwa pemain-pemain ASEAN All-Star ini juga tidak menggunakan pemain-pemain yang utama atau pemain inti daripada negara-negara ASEAN, ini mengundang beberapa kontroversi mungkin kepada peminat ataupun fan yang sudah membeli tiket. Mereka sebenarnya menginginkan melihat, menonton pemain-pemain utama, pemain inti, pemain top lah daripada MU ini, tetapi tidak terjadi, guys. Apapun, kita doakan yang terbaik lah untuk penganjuran itu nanti. Mengundang tim ternama sekelas Manchester United sudah seharusnya menjadi pamor yang tak boleh terlewatkan. Namun ini yang menjadi permasalahan kini, justru pamor ini seakan hilang. Pembentukan ASEAN All Stars yang bermula punya gengsi besar karena tujuan buat menambah gairah saat menjamu setan merah malah jadi bahan pertimbangan yang tak serius dari pihak AFF, memang selalu membesar-besarkan MAK. Namun seakan para anggota seperti Indonesia, Singapura, Thailand, hingga Malaysia itu sendiri tak ada niatan lebih, yang ada hanya sebuah formalitas belaka. Kini situasinya semakin pelik, AFF mulai mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Tiket yang dijual tak laris seperti yang diharapkan. Euforia yang diprediksi memuncak justru terasa hambar. AFF pun diklaim salah mengambil keputusan. Penempatan venue di Malaysia ternyata gagal memenuhi target pasar yang diimpikan di kawasan ASEAN. Banyak yang meyakini andai saja pertandingan digelar di Indonesia ceritanya pasti akan berbeda. Lantas apa yang sebenarnya membuat AFF salah langkah? Mengapa negara-negara ASEAN malah saling melontarkan sindiran pedas? AFF lagi-lagi bikin ulah. Kali ini mereka sok keras ke Indonesia cuman gara-gara tim Garuda dianggap setengah hati ikut laga ASEAN All Stars vs Manchester United yang akan digelar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Alasannya Indonesia cuma kirim 2 pemain lokal, Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari, dan tidak menyertakan pemain abroad seperti Jay Izzes, Sandy Walsh, atau Rafael Struijk. AFF langsung sewot karena katanya Indonesia tidak serius. Katanya semangat kebersamaan ASEAN tidak dijunjung tinggi. Katanya bisa-bisa Indonesia dicoret dari keikutsertaan di turnamen-turnamen AFF berikutnya. Sejak kapan AFF jadi federasi yang bisa ngatur-ngatur keputusan internal negara lain? AFF ini federasi regional atau lembaga drama telenovela. Begitu Indonesia cuekin laga hiburan ini, iya hiburan, karena jelas bukan laga resmi FIFA. AFF langsung ngambek seolah-olah kita wajib tunduk, wajib nurut, wajib ikut songnya mereka. Padahal Indonesia punya alasan yang kuat dan masuk akal. Pertama, pemain abroad masih terikat dengan jadwal klub mereka. Kedua, prioritas utama saat ini adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketiga, Indonesia bukan tim sirkus yang disuruh tampil demi hiburan dan pencitraan. Tapi giliran Indonesia jawab dengan tegas, AFF malah bungkam tak berkutik.
Mengundang tim ternama sekelas Manchester United sudah seharusnya menjadi pamor yang tak boleh terlewatkan. Namun ini yang menjadi permasalahan kini, justru pamor ini seakan hilang. Pembentukan ASEAN All Stars yang bermula punya gengsi besar karena tujuan buat menambah gairah saat menjamu setan merah malah jadi bahan pertimbangan yang tak serius dari pihak AFF. Memang selalu membesar-besarkan MAK, namun seakan para anggota seperti Indonesia, Singapura, Thailand, hingga Malaysia itu sendiri tak ada niatan lebih, yang ada hanya sebuah formalitas belaka. Kini situasinya semakin pelik, AFF mulai mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Tiket yang dijual tak laris seperti yang diharapkan. Euforia yang diprediksi memuncak justru terasa hambar. AFF pun diklaim salah mengambil keputusan. Penempatan venue di Malaysia ternyata gagal memenuhi target pasar yang diimpikan di kawasan ASEAN. Banyak yang meyakini andai saja pertandingan digelar di Indonesia ceritanya pasti akan berbeda. Lantas apa yang sebenarnya membuat AFF salah langkah? Mengapa negara-negara ASEAN malah saling melontarkan sindiran pedas? AFF lagi-lagi bikin ulah. Kali ini mereka sok keras ke Indonesia cuman gara-gara tim Garuda dianggap setengah hati ikut laga ASEAN All Stars vs Manchester United yang akan digelar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Alasannya Indonesia cuma kirim 2 pemain lokal, Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari, dan tidak menyertakan pemain abroad seperti Jay Izes, Sandy Walsh, atau Rafael Struijk. AFF langsung sewot, karena katanya Indonesia tidak serius, katanya semangat kebersamaan ASEAN tidak dijunjung tinggi, katanya bisa-bisa Indonesia dicoret dari keikutsertaan di turnamen-turnamen AFF berikutnya. Sejak kapan AFF jadi federasi yang bisa ngatur-ngatur keputusan internal negara lain? AFF ini federasi regional atau lembaga drama telenovela. Begitu Indonesia cuekin laga hiburan ini, iya hiburan, karena jelas bukan laga resmi FIFA. AFF langsung ngambek seolah-olah kita wajib tunduk, wajib nurut, wajib ikut songnya mereka, padahal Indonesia punya alasan yang kuat dan masuk akal. Pertama, pemain abroad masih terikat dengan jadwal klub mereka. Kedua, prioritas utama saat ini adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketiga, Indonesia bukan tim sirkus yang disuruh tampil demi hiburan dan pencitraan, tapi giliran Indonesia jawab dengan tegas, AFF malah bungkam tak berkutik.